Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur bisa bertemu kembali untuk mata kuliah keamanan informasi. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang steganografi. Baik teman-teman, steganografi merupakan salah satu bentuk ilmu keamanan informasi yang berbeda dengan kriptografi. Baik, sebagai pengantar ya, misalkan Anda mempunyai data rahasia seperti password teknologi informasi, ya. Anda ingin menyimpan password tersebut dengan aman dalam kurung tidak bisa diketahui orang lain. Lalu, bagaimana caranya agar password tersebut dapat disimpan dengan aman? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini pengantar ya, prolog. Cara yang pertama, Anda menggunakan enkripsi dekripsi ya. Anda menggunakan enkripsi dekripsi seperti yang telah kita pelajari pada pelajaran sebelum-sebelumnya. Nah, enkripsinya, plain text-nya adalah teknologi informasi ya. Dienkripsi menjadi ciphertext, tidak bisa dibaca seperti pada berikut ini. Nah, ciphertext jika ingin mengetahui kembali apa isi dari password tersebut, nah ciphertext didekripsi akan kembali menjadi plain text yang bisa dibaca, yakni apa? Teknologi informasi. Nah, baik itu ilmu enkripsi dekripsi, pasti semuanya sudah paham betul. Oleh karena itu, kita cara yang kedua yakni bidang menyembunyikan ya. Itu bidang steganografi. Kalau yang cara pertama tadi ilmunya adalah kriptografi bidangnya. Nah, sekarang disembunyikan. Teknologi informasi seperti ini, yang wujud bisa dibaca, itu dimasukkan ke dalam, katakanlah, objek lain. Objek lain ini misalkan adalah gambar. Nah, gambar paprika kalau nggak salah ini ya. Nah, sehingga tersembunyi. Nah, ini namanya menyembunyikan, teknik menyembunyikan. Itu disebut steganografi ya. Apa steganografi itu? Dari bahasa Yunani itu ada dua, yakni steganos dan graphin. Steganos artinya tersembunyi, sedangkan graphin artinya tulisan, grafi ya, itu tulisan. Nah, berarti steganografi adalah tulisan tersembunyi, covert writing. Nah, itu ya, covert writing. Nah, steganografi adalah ilmu dan seni ya. Ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia dengan suatu cara sedemikian sehingga tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan pesan tersebut. Gitu ya. Oke, saya ulangi lagi, steganografi adalah ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia dengan suatu cara sedemikian sehingga tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan pesan tersebut. Bahasa Jawanya didelikno, gitu ya.
Tujuan steganografi adalah pesan tidak terdeteksi keberadaannya. Nah, seperti itu. Itu steganografi, ya. Baik. Sangat berbeda dengan kriptografi. Nah, ini perbedaannya, teman-teman ya. Kriptografi itu menyembunyikan isinya, kontennya, pesannya ya. Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga atau dalam kurung lawan, gitu ya. Nah, steganografi menyembunyikan keberadaan, eksistensinya ya. Jadi kalau tadi itu isinya, kontennya, ini eksistensinya dari pesan itu ya. Tujuannya untuk menghindari kecurigaan, konspisius dari pihak ketiga atau lawan. Nah, itu bedanya ya. Nah, jadi steganografi itu seolah-olah tidak ada pesan karena adanya itu gambar, tapi sebetulnya di dalam gambar itu ada pesan. Nah, jangan bingung ya. Kriptografi itu seperti ini, memunculkan sebuah pertanyaan ya. Ini sender, pengirim pesan ya, pengirim pesan, dan ini penerima pesan ya. Jika pengirim pesan melewatkan pesan itu melalui saluran apapun, nah si penyadap akan bertanya, oh ini ada pesan lewat ini. Nah ini pesan lewat ini, tapi kok nggak bisa dibaca. Nah itu tipikal kriptografi, jadi masih menyisakan pertanyaan. Wah ini ada pesan rahasia, ini jelas ini nggak bisa dibaca. Nah, pesan dienkripsi dengan kriptografi menimbulkan kecurigaan bagi pengamat ciphertext dapat dideteksi keberadaannya, gitu ya. Wah, ini ciphertextnya ini masih ada ini. Nah, kita bongkar aja. Nah, itu kriptografi. Nah, kalau steganografi itu ketika pesan disembunyikan ke dalam sebuah katakanlah musik, gitu ya. Di dalam musik itu ada pesan. Nah, maka si penyadap itu tidak mencurigai sama sekali, ya, tidak ada pertanyaan sama sekali. Nah, tidak ada kecurigaan bagi pengamat pesan. Wah, ini cuma musik kok lewat gitu ya. Nah, itu steganografi. Jadi ini sebuah teknik menyembunyikan pesan yang lebih efektif, tapi memang dasarnya adalah kriptografi dulu, karena di dalam penyembunyian pesan itu tetap harus pesannya harus dikriptografi, nggak boleh pesannya itu masih seperti plain text pada umumnya, gitu ya. Jadi information hiding, informasi yang tersembunyi itu adalah bidang ilmu yang mempelajari cara menyembunyikan pesan sehingga tidak dapat dipersepsi, baik secara visual maupun audial. Nah, seperti itu teman-teman. Yang termasuk ke dalam information hiding ada dua tadi, yakni kriptografi sama yang kedua adalah steganografi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ada sejarahnya, semuanya ada sejarahnya, jadi tidak boleh serta-merta ini terbentuk seperti ini. Jadi dari zaman Yunani kuno sudah ada. Usia steganografi itu setua dengan usia kriptografi. Dan sejarahnya keduanya itu berjalan bersamaan. Periode sejarah steganografi dapat dibagi menjadi yang pertama, steganografi kuno. Nah, yang kedua, steganografi zaman Renaissance. Yang ketiga, steganografi zaman Perang
dunia. Dan yang keempat adalah steganografi modern saat ini. Nah, itu sejarahnya. Nah, yang pertama ya, steganografi dengan media kepala budak. Ini zaman Herodotus ya, ini zaman Yunani juga ya. Zaman Yunani, steganografi itu menyembunyikan pesan di kepala. Maksudnya bagaimana? Ditulis oleh Herodotus tahun 485 sampai 525 sebelum Masehi ya. BC ini bahasa Indonesianya sebelum Masehi gitu ya. Sejarawan Yunani pada tahun 440 BC di dalam buku Histories of Herodotus, kisah perang antara kerajaan Persia dan rakyat Yunani. Ya, itu ya. Herodotus menceritakan cara Hystaius mengirimkan pesan kepada Aristagoras of Miletus untuk melawan Persia. Caranya bagaimana? Dipilihlah beberapa budak, kepala budak dibotaki, ditulis pesan dengan cara tato. Nah, seperti yang ada di dalam gambar ini ya. Rambut budak itu dibiarkan tumbuh. Nah, kalau sudah tumbuh menghitam, budak dikirim di tempat penerima kepala budak. Mohon maaf, di tempat penerima kepala budak digunduli agar pesan bisa dibaca. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini teknik menyembunyikan pesannya. Jika kamu bisa membaca ini, saya apa ini ya? I have cancer again. Ya, seperti itu. Nah, itulah awal dari steganografi. Terus berlanjut penguatan penggunaan tablet wax. Orang-orang Yunani kuno menulis pesan rahasia di atas kayu yang kemudian ditutup dengan lilin atau wax. Di dalam bukunya, Herodotus menceritakan Demaratus mengirim peringatan tentang serangan yang akan datang ke Yunani dengan menulis langsung pada tablet kayu yang kemudian dilapisi lilin dari lebah. Wah, luar biasa. Nah, seperti ini alatnya. Terus penggunaan tinta tak tampak, invisible ink. Nah, seperti ini. Pliny the Elder menjelaskan penggunaan tinta dari getah tanaman Titimalus. Jika ditulis pada kertas, maka tulisan dengan tinta tersebut tidak kelihatan. Tetapi bila kertas dipanaskan berubah menjadi gelap atau coklat. Nah, ini perkembangannya ya, perkembangan daripada steganografi. Nah, ini sejarah, semuanya sejarah, jadi kita lanjut saja. Penggunaan kain sutra dan lilin. Orang Cina kuno menulis catatan pada potongan kecil sutra yang kemudian digumpalkan menjadi bola kecil dan dilapisi lilin. Selanjutnya bola kecil tersebut ditelan oleh si pembawa pesan. Wah, ada agak ekstrim ya. Jadi tulisan ditulis di kain sutra, terus dibulatkan, dilapisi lilin, terus ditelan. Ditelan supaya tidak ada yang tahu. Nah, kapan bukanya, Pak? Pesan dibaca setelah bola kecil dikeluarkan dari perut si pembawa pesan dengan cara BAB. Nah, seperti itu. Itulah steganografi ala Cina.
Nah, di zaman Renaissance, steganografi tahun 1499, Johannes Trithemius menulis buku Steganographia yang menceritakan tentang metode steganografia berbasis karakter. Nah, yang menceritakan tentang metode steganografi berbasis karakter. Nah, ini lebih unik lagi. Nah, selanjutnya tahun 1518 dia menulis buku tentang steganografi dan kriptografi berjudul Poligrafi. Nah, Giovanni Battista Porta, nah ini beda tahun lagi ya. Giovanni Battista Porta menggambarkan cara menyembunyikan pesan di dalam telur rebus. Wah, malah luar biasa. Telur bebek, telur ayam direbus. Caranya bagaimana? Pesan ditulis pada kulit telur. Jadi kulit telur ditulisi pesan, gitu ya. Yang dibuat dari tinta khusus yang dibuat dengan 1 ons tawas dan setengah liter cuka. Nah, 1 ons tawas dicampur dengan setengah liter cuka, diaduk dengan rata, dijadikan tinta. Ditulis di kulit telur. Kok bisa, Pak? Prinsipnya, penyembunyiannya adalah tinta tersebut akan menembus kulit telur yang berpori tanpa meninggalkan jejak yang terlihat. Nah, jadi pori-pori telur itu akan meresap ke dalam tulisan tintanya itu meresap lewat pori-pori terus masuk ke dalam telur rebusnya tadi. Giovanni Battista Porta. Tulisan dari tinta akan membekas pada permukaan isi telur yang telah mengeras karena sudah direbus sebelumnya. Pesan dibaca dengan membuang kulit telur. Jadi kalau teman-teman buka telur asin katakanlah ya, nah kayak telur asin itu, telur asin kok bisa rasanya asin? Apakah bebeknya itu asin gitu kan? Enggak kan? Nah, tapi ditaruh direndam di air yang ada garamnya sehingga asin. Nah, telur itu ketika dibuka ada tulisannya, yaitu Giovanni Battista. Nah, di Perang Dunia itu penggunaan tinta tak tampak dalam spionase. Nah, Perang Dunia Kedua dulu sudah menggunakan tinta tidak tampak digunakan untuk menulis pesan rahasia. Tinta terbuat dari campuran susu, sari buah, cuka, dan urin. Nah, kalau mau nyoba silahkan ya. Cara membacanya, kertas dipanaskan sehingga tulisan dari tinta tak tampak tersebut akan menghitam. Nah, seorang agen FBI sedang menggunakan sinar ultraviolet. Nah, ini ya. Seperti uang kita. Nah, itu steganografi. Kalau ada uang dikatakan uang itu palsu, itu kalau disinari sinar UV, ultraviolet, itu tidak muncul gambar, misalkan gambar Pak Karnonya tidak muncul, atau tinta emasnya tidak muncul. Nah, itu disebut uang palsu. Nah, steganografi juga untuk keamanan termasuk uang asli. Nah, itu ya. Nah, ini jadi sinar ultraviolet digunakan untuk membaca surat dari FBI. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu steganografi ya. Nah, sekarang kita coba yang sederhana tapi mangkus ya. Sangat bagus sekali. Nah, ada namanya steganografi dalam Perang Dunia Pertama, namanya nullkeeper ya. Nullkeeper. Karena tidak pakai rumus matematis di sini, jadi disebut nullkeeper. Ya.
Pesan berikut dikirim oleh Kedubes Jerman pada Perang Dunia Pertama, ya. Misalkan ada tulisan bla 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 bla, ini ya, dalam satu paragraf katakanlah ya. Nah, di dalam tulisan tersebut ada apa? Ada huruf yang berwarna merah. Nah, huruf yang berwarna merah ini jika disambung, digabung ya, ambil huruf kedua setiap kata. Nah, ini rumusnya, boleh diambil huruf kedua setiap kata. Diperoleh pesan berikut ini, Pershing Cell from NY Juni first ya, tanggal 1 Juni. Nah, itu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi huruf kedua di sini. Ini kalau diambil menjadi sebuah pesan yang pesan ini adalah instruksi. Nah, itu di Perang Dunia Kedua. Contoh nul zipper yang lain boleh diambil dari huruf pertama seperti ini. Big rumble in new gain, nah, dan seterusnya. Nah, itu kalau digabung itu bisa dibaca seperti ini. Bring two cases of deer. Nah, ini namanya juga steganografi, nah, dengan metode null zipper dan sebagainya. Steganografi di dalam film Mercury Rising dan Beautiful Mind, nah, ini juga ada. Beautiful Mind dan Mercury Rising. Nah, ini contohnya. Ever Just Know Something, Dr. Nash, beberapa adegan film Beautiful Mind yang memperlihatkan steganografi. Nah, ini artificial life. Nah, seperti ini, itu steganografi. Nah, di dalam terorisme Al-Qaeda pada 11 September 2001, ya, sebelum terjadinya pesawat nabrak Twin Tower, itu ada video Al-Qaeda yang di dalam video itu disisipi steganografi, ya, disisipi steganografi. Nah, seperti itu. Nah, itu steganografi. Nah, jadi steganografi modern diperkenalkan oleh Simon tahun 1983, dilakukan dalam konteks USSR, Nuclear Non-Proliferation Treaty. Apa ini ya? Pesan rahasia malam ini kita kabur. Nah, jadi misalkan ada Alice dan Bob yang dipenjara. Nah, Alice dan Bob ini menukar pesan, teman-teman. Janjian dengan menukar pesan. Caranya dengan apa? Bukan dengan kriptografi, tapi dengan steganografi. Nah, Wendy ini adalah petugas, gitu ya. Wendy ini adalah petugas yang menyambungkan suara Alice dan Bob. Nah, tapi nggak paham si Wendy ini nggak paham kalau di dalam steganografi tadi, kalau di dalam pesannya itu ada pesan rahasia. Pesan rahasianya adalah malam ini kita kabur. Lah bagaimana Bob mengirim pesan rahasia kepada Alice tanpa diketahui Wendy? Alternatif pertama adalah enkripsi. Tapi dengan enkripsi ini Wendy pasti curiga. Nah, alternatif kedua itu caranya adalah menyembunyikan pesan di dalam tulisan lain. Menyembunyikan pesan di dalam tulisan lain. Nah, si Alice dan Bob ini nulisnya begini. Masihkah ada lara apabila memoriku ingat nestapa itu?
Kita ingin tetap abadikan kisah asmara bersamamu usiaku renta. Wendy tidak akan curiga, karena apa? Itu dianggap tulisan apa? Orang yang sedang berpacaran atau berpasangan begitu. Tapi ada information hiding dengan steganografi. Nah, caranya adalah yang warna biru ini diambil huruf pertama warna biru itu diambil. Nah, kalau sudah diambil, nah, MALA, mala, M, malam, INI, ini, KITA, kita, KABUR, kabur. Nah, seperti itu ya. Itu disebut steganografi, teman-teman ya. Nah, sedangkan steganografi digital bagaimana untuk saat ini? Nah, steganografi digital itu menyembunyikan pesan digital di dalam dokumen digital lainnya. Caranya bagaimana? Carrier file, dokumen digital yang digunakan sebagai media untuk menyembunyikan pesan. Jadi ada dokumen yang digunakan untuk menyembunyikan pesan. Dokumen itu boleh berupa teks, doc, HTML, atau gambar, atau audio, WAV, MP3, MP4, ada video, nah ini video ya, video MP4, AVI, MPEG, dan sebagainya. Itu carrier file, ya, digunakan untuk hiding pesan. Nah, ini anggap saja dokumen yang digunakan untuk menyembunyikan pesan ya. Dokumen yang digunakan untuk menyembunyikan pesan ini namanya carrier file. Nah, ada dokumen yang disembunyikan, dimasukkan. Nah, ini hasilnya, carrier file with hidden message. Nah, ini hasilnya. Jadi di dalamnya ini ada sebuah tulisan, teman-teman. Nah, terminologi steganografi digital ya, itu ada embed message atau secret message, yaitu pesan yang disembunyikan. Bisa berupa teks, gambar, audio, video, dan lain-lain. Ada cover object, teman-teman, media digital yang digunakan untuk menyembunyikan embed message tadi. Nah, itu juga bisa berupa teks, gambar, audio, video. Nah, yang ketiga ada stego object. Nah, media yang sudah berisi pesan. Nah, yang keempat, stego G, kunci yang digunakan untuk menyisipkan pesan dan mengekstraksi pesan dari stego object. Jadi komponennya ada 4 ini, teman-teman ya, terminologi steganografi. Nah, ini ada tulisan satu paragraf dimasukkan, ini covernya, dan kalau sudah dimasukkan di dalamnya itu seperti ini. Jadi tulisannya nggak kelihatan, taunya gambar. Begitu ya teman-teman. Nah, itulah steganografi. Ini GIF. Kalau GIF itu kan gambar gerak ya. Cover image. Nah, ini embed message. Tulisan ini dimasukkan ke cover image, jadilah seperti yang ada di kanan ini, stego image. Nah, gitu. Nggak ketara, jadi hampir sama. Dan ini sangat mengelabui mata, jadi di dalamnya ada tulisan. Nah, ini salah satu contoh-contoh seperti ini, cover image, stego image. Nah ini teman-teman, cover image, embed image. Nah, coba kita lihat. Nah, embedded image itu adalah gambar yang nanti dimasukkan ke dalam cover image ya. Cover image-nya ini adalah salju dan kelinci ya, kelinci yang ada di gurun salju katakanlah ya. Nah, kalau sudah dimasukkan, nah kelihatan nggak kalau di dalamnya itu ada pesawat? Nggak kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan, nah ketika diekstrak ternyata ada gambar pesawat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu kecanggihan teknologi. Sekarang diagram proses steganografi, teman-teman.
Cover object, embed message, masuk ke embedding encoder. Nah, butuh kunci juga ya, supaya nanti bisa dilepas dengan selamat. Nah, maka butuh kunci. Nah, setelah itu jadilah stego object, adversary. Nah, kalau diekstrak, di decoder, maka kuncinya harus sama dengan yang encoder tadi. Nah, kembali ke embed message, secret message tadi. Nah, ini salah satu contohnya juga. Jadi ada kunci, ada cover object, ada secret message. Diproses menjadi embedding. Ya, embedding ini di pengirim ya. Nah, hasilnya adalah ketika dilewatkan di communication channel, hasilnya adalah stego object ya, stego object. Nah, extraction ada key, ada extract message. Nah, ada di dalam receiver tinggal buka saja. Receiver penerima ini buka, diekstrak akan kembali seperti semula. Nah, kriteria steganografi yang bagus ada imperceptible, ada fidelity, ada recovery, ada capacity. Yang pertama, imperceptible, keberadaan pesan rahasia tidak dapat dipersepsi secara visual atau secara audio. Fidelity adalah kualitas cover object, tidak jauh berubah akibat penyisipan pesan rahasia. Recovery, pesan yang disembunyikan harus dapat diekstrak kembali, teman-teman. Yang keempat, capacity, ukuran pesan yang disembunyikan sebesar mungkin. Ya. Itu kriteria steganografi yang bagus. Jika keempat-empatnya ini tidak bagus, maka bisa dikatakan berbahaya, ya, gagal ya. Catatan, robustness bukan isu penting di dalam steganografi. Kombinasi kriptografi dan steganografi ya. Steganografi bukan pengganti kriptografi, tetapi keduanya saling melengkapi. Keamanan pesan rahasia dapat ditingkatkan dengan menggabungkan kriptografi dan steganografi. Mula-mula pesan dienkripsi dengan algoritma kriptografi, selanjutnya pesan terenkripsi disembunyikan dalam media lain. Contohnya citra, video, audio, dan lain-lain dengan algoritma steganografi. Nih, David Kahn, penulis buku The Code Breaker, The Story of Secret Writing. Nah, dia menuliskan apa itu steganografi ya. 3 tipe steganografi. Yang pertama, pure steganografi, tidak membutuhkan kunci sama sekali. Keamanan steganografi seluruhnya bergantung pada algoritmanya, yakni null jipper. Prinsip kick-off juga seharusnya pada steganografi, bahwa keamanan sistem harusnya tidak didasarkan pada kerahasiaan algoritma embedding, tapi pada kuncinya. Pure steganografi tidak disukai karena mudah sekali untuk diketahui. Secret or symmetric key steganografi menggunakan kunci untuk embedding dan extraction, kunci untuk membangkit bilangan acak, kunci untuk mengenkripsi pesan, dan algoritma kriptografi menggunakan dash AES dan lain-lain. Public key kriptografi menggunakan 2 kunci, steganografi ya, mohon maaf, kunci publik untuk embedding dan kunci privat untuk extraction. Menggunakan RSA ya. Nah, bersambung, berarti kita sampai di sini dulu. Oke, terima kasih. Kita sambung di video berikutnya. Baik, terima kasih untuk saat ini. Kita semoga bermanfaat. Kita lanjut di video berikutnya ya. Dari saya Muhammad Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.